Hai guys, kembali lagi di iGarden. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat bibit stroberi dengan cepat ya guys, atau dengan banyak, atau dengan jumlah yang banyak ya. Nah, membuat bibit stroberi ini ada 3 macam caranya ya. Yang pertama dari biji artinya kita ngambil dari buahnya, kita pisahin bijinya. Nah, ini caranya memang agak sulit ya kalau orang pemalas kayak saya, jadi nggak cocok ini. Terus alat-alatnya banyak, alat-alatnya perlengkapannya menyemai biji atau sejenisnya lah. Nah, kalau yang kedua bisa dari pemangkasan atau pemecahan pohon ya. Kalau pohonnya agak rimbun sekali, banyak, pokoknya satu pohon itu rimbun, ada satu koloninya itu ada 10 atau lebih dari 10, kita pangkas. Nah, yang pangkasan itu kita jadikan bibit, itu bisa. Yang ketiga adalah dari sulur ya, seperti ini nih. Nah, ini udah saya buat ini, soalnya ada yang mesen bibitnya banyak, jadi saya buat sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dari sulur ini ada kelemahannya ya. Nah, lihat ini yang di bawah buahnya banyak, karena sulurnya saya potong yang di bawahnya. Kalau yang di pot, yang di atasnya peti ini pakai pot, itu sulurnya nggak saya potong, jadi saya jadikan bibit. Nah, dia berbuahnya sedikit, bahkan dia berbuahnya tidak maksimal ya. Seperti itu, nggak banyak buahnya, tapi dia menghasilkan bibit. Karena sekarang saya ada yang mesen bibit banyak ya, sepertinya lebih menguntungkan jual bibit ya. Kalau jual bibit sangat gampang ya, nggak perlu perawatan khusus. Seperti kalau buat buah bagus kan kita harus pakai atap atau pakai rumah kaca ya, kalau memang pingin membuat buah stroberi yang super. Kalau saya di sini kan memang rencananya dulu saya tanam stroberi hanya untuk dikonsumsi sendiri ya, tapi karena banyak yang tanya kok stroberinya subur, jadi orang jadi mesen bibit, dikira bibitnya mungkin beda dari yang lain gitu. Ya, kalau ada orang mau beli bibit ya akhirnya saya buat bibit gitu. Ini kan, ini dari sulur ini banyak ya. Di atas ini ada beberapa pot, potnya bertingkat soalnya, di bawahnya pot besar, yang di atasnya pot kecil. Nah, satu pohon itu bisa menghasilkan ada 3-4 sulur. Nah, satu sulur itu panjang, bisa lagi sulurnya itu jadi bibit pertama, kedua, ketiga. Kalau bibit yang bagus biasanya kita buat 1 atau 2 biar pohonnya yang pohon utamanya terjaga. Tapi di sini karena orang suruh buat bibit sebanyak-banyaknya ya, saya satu sulur itu 3. Jadi satu pohon mengeluarkan 3 atau 4 sulur ya banyak. Bayangkan 3 kali 4 12. Jadi satu pohon bisa menghasilkan 12 bibit yang baru. Nah, yang di pot ini cukup banyak ini. Pot bawah, pot atasnya jadi ada berapa ini? Ada 20 lebih pohon. Jadi bayangkan banyak di sini. Nah, gimana caranya membuat sulur itu, bibit dari sulur seperti ini? Kita siapkan plastik, ini plastik 1/4 kilo ya, ini plastiknya kotor. Nah, seperti ini kita masukkan tanah ke plastik ukuran 1/4 ini, tanah biasa ya, jangan tanah subur. Kalau tanah subur nanti akar akan lambat tumbuhnya, soalnya kan akar baru tidak kuat dengan tanah subur ya. Kita masukkan tanah setengah dari plastik ini. Ini tanah biasa ya, ingat jangan pakai tanah subur. Kalau tanah subur akarnya nanti akan lambat, karena dia akar baru tidak kuat dengan zat-zat hara yang terlalu subur ya. Nanti kalau udah tumbuh akar, baru kita memerlukan tanah yang subur. Saya jamin kalau pakai tanah subur pasti lambat akarnya. Kita buat ini kayak anak kecil ya, dia nih bermain tanah ya. Ya, tapi demi menghasilkan nggak apa-apalah. Gampang nih, cukup pakai tanah sama sendok makan ya, sendok. Nah, udah dapat segini ya guys ya. Sekarang kita
akan memilih sulur yang mana yang akan dijadikan bibit. Ini sulurnya seperti ini contohnya. Nah seperti ini mungkin 2 hari lagi baru bisa. Belum ada kelihatan akar yang kecil muncul. Kita cari yang akarnya udah muncul sedikit. Nah ini belum ini. Kalau pakai sistem plastik kayak gini kita bisa menaruh banyak ya. Di pot kecil ini kita naruh banyak daripada kita pakai polybag. Nggak bakal bisa naruh banyak ya, karena polybag kan lumayan memakan tempat ya. Tapi ini ada sih, itu ini pakai polybag ada. Ini polybag juga. Ini juga pakai polybag ya. Tapi paling bagus pakai plastik gini. Nah ini ada akarnya sedikit, nah seperti inilah. Nah, kita siapkan plastik tadi ya. Caranya seperti ini. Nah, plastiknya kita robek ya. Robeknya pelan-pelan biar nggak putus ya. Kita tarik pun pelan-pelan. Kalau putus nggak bisa dipakai ngikat nanti. Soalnya plastiknya ini nah yang buat ngikat. Sulur itu kan bertumbuh terus ya, bertumbuh panjang. Jadi kalau kita nggak ikat nanti akarnya bisa lepas deh. Caranya seperti ini. Arahkan sulur ini ke akarnya ke bawah ke tanah ya. Usahakan itu akar harus ke tanah ya, biar langsung dia menyentuh tanah akarnya. Nah sekarang baru kita ikat seperti ini. Nah, pelan-pelan biar nggak putus ya. Kalau keras nanti sulur ini bisa bengkok deh. Nah, ini sekarang ikat seperti ini, gampang sekali. Plastiknya seperempat ini kan kecil, jadi naruhnya gampang. Taruh di sampingnya. Nah segini ini banyak ya. Ini ini udah sulur ini udah pohon yang ketiga ya. Jadi satu pohon bisa 4, berarti kali 3 ya, satu pohon bisa 12 bibit ya. Nah yang di sini, yang di atas ini aja sekitar, kemarin saya hitung sekitar 80 lebih ya. Saya jualnya ini kemarin diminta 10.000 per pieces, per bibit maksudnya. Ya dengan tempat sekecil ini aja udah menghasilkan 80 lah, 80 bibit ya. Ini dalam waktu 1 minggu sudah berakar ya, akarnya udah panjang. Kalau udah 2 minggu sudah bertambah panjang. Nah kalau 3 minggu udah siap dijual, udah akarnya udah banyak, udah merambat deh. Jadi ya lumayan lah daripada kita jual buahnya, lebih menguntungkan sih jual bibitnya. Ini strawberry ini jenis Merlan ya, karena ini lihat ini bunganya warna pink. Merlan ini yang paling cepat berkembang dia. Sulurnya paling banyak, buahnya juga lumayan banyak deh. Beda sama strawberry lokal ya. Strawberry lokal ada yang lokal yang dulu tuh pohonnya banyak, sulurnya juga banyak, tapi buahnya kecil-kecil dan jarang berbuah. Nah strawberry seperti itu biasanya yang senang dijual oleh pedagang bibit ya, karena cepat menghasilkan bibit. Nah tapi kalau kita buat tanam sendiri itu rugi, karena pohonnya kecil, pohonnya lebat, buahnya kecil-kecil. Itu yang sering dikomplain ya sama orang yang beli bibit, kok bisa kecil-kecil sekali buah. Nah itu memang yang lokal asli itu. Ini yang di bibit saya fokusin di sini, sama yang ada yang di sebelah ada. Karena risikonya seperti inilah. Kalau terlalu banyak dibuat bibit, dia tidak akan berbuah maksimal. Jadi kalau bisa sih dipisah, yang dibuat bibit ya khususkan aja buat bibit, jadi kita bisa buat bibit sebanyak-banyaknya. Nah, sekian dulu videonya guys.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.